Rangkanya maning wanita. Guru Rina tidak pakai sepatu. Assalamualaikum. Ikutnya beli beda deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sugandi Anur Aziz absen 34. Saya Nesa Lady Putri absen 35. Saya Rina Suprati absen 35. Kita akan membahas sejarah ASEAN dan peran Indonesia terhadap ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang arti perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari 14 negara di kawasan tersebut. Negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kewilayahan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selanjutnya terdapat sejarah ASEAN. Sejarah singkat ASEAN bermula dari pertemuan 5 perwakilan negara Asia Tenggara di Bangkok, Thailand pada 5 sampai 8 Agustus 1946 dan turut 5 perwakilan salah satunya dari Indonesia. Sebagai persamaan antara para perwakilan negara sepakat membentuk sebuah organisasi kesepakatan ini selanjutnya peran Indonesia. Peran Indonesia di ASEAN. Salah satu peran penting Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik antar negara anggota. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia ialah merupakan salah satu dari pemegang atau merangkal strategi ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Indonesia pernah empat kali menjadi pemimpin ASEAN, yaitu pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Yang ketiga, Indonesia sebagai Selanjutnya ada penggagas lahirnya ASEAN. Tun Abdul Razak menjadi pendiri ASEAN dari perwakilan Malaysia. Abdul Razak lahir di Pulau Melati, Pahang, Malaysia pada 11 Maret 1992. Abdul Razak menempuh pendidikan di Raffles College London, mempelajari ilmu ekonomi, undang-undang, dan sejarah. Berikut ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik, Indonesia. Adam Malik merupakan Menteri Luar Negeri ke-11 pada saat menjadi perwakilan Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Yang kedua ada Narciso Ramos dari Filipina. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang keempat ada Sinanta Harith, Raja Taman Singapura. Yang kelima ada Tangan Thailand. Selanjutnya ada penyelenggaraan KTT ASEAN pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1996. Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT pertama yang berlangsung di Bali. Pendiri pembentukan komunitas keamanan. Komunitas ini disebut juga dengan ASC, ASEAN Security Community, yang ditandatangani di Senggigi, Lombok pada tanggal 12 September 2003. Yang selanjutnya ada penengah konflik. Peran Indonesia dalam bidang politik yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil dalam pecah. Yang selanjutnya ada perwakilan perdamaian dunia. Selain menjadi konflik penengah
penengah konflik di negara ASEAN, Indonesia juga turut berperan dalam perdamaian dunia, yakni hubungan internasional. Yang selanjutnya ada kerjasama produksi makanan halal. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di kawasan ASEAN, Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam memproduksi makanan daging halal. Ada yang ditanyakan? Udah kedownload ya? Ya, sekian. Perkenalkan, saya Aziza Nuhaini absen 4. Itu kan tadi ada Indonesia. Peran Indonesia sebagai penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Bagaimana sih cara Indonesia menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja? Terus kenapa Indonesia menjadi penengah? Kenapa nggak negara lain gitu? Ya aku tidak jadi bertanya. Apakah setelah Kamboja, apakah setelah Indonesia berhasil menjadi penengah perang sipil di Kamboja, apakah Kamboja merasa berterima kasih kepada Indonesia? Bagaimana ucapan terima kasih? Apakah sampai saat ini Kamboja Bagaimana dong? Berapa tahun kemudian? Hidungku sepuh jawab dulu. Aku mau menjawab ya. Peran antara Kamboja dan Vietnam adalah perang politik di kawasan Asia Tenggara. Konflik di Kamboja yang berkepanjangan membuat negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam ASEAN mendukung dan mempercayai Indonesia sebagai penengah dalam menyelesaikan proses perdamaian di Kamboja. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Mokhtar Kasuma Armanja terus berusaha untuk kemungkinan terjadinya proses perdamaian di Kamboja. Akhirnya pada tahun 1988, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Ali Alatas berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang berdikari di Kamboja. Jadi kenapa tadi kamu tanyain kenapa Indonesia yang menjadi penengah? Iya, aku organisasi
Yaitu apa? Karena dipilih oleh ASEAN Iya, kan. dipilih oleh ASEAN. Iya. Namanya di mana? Iya, Mbak. Konferensinya namanya apa? Bentar ya. Enggak. Itu apa namanya? Apa hubungan Indonesia sama Kamboja itu masih Oh, iya. Ini iya, betul. apa? Karena Kamboja di Malaysia masih Malaysia di ASEAN. Iya. Dan itu kenapa Malaysia yang anggota ASEAN suka jadi plagiat Indonesia padahal kan bukan warga Malaysia. Iya, masyarakatnya ya. Iya, tapi berarti kan kalau aksi plagiat itu berarti kan pemerintahannya tahu, apalagi itu plagiatnya tuh ke di orang gitu loh, ke utang. Oh keluarga, emang kita keluarga sama? Yo, siapa yang mau bertanya lagi? Iya, nama lebih. Oke, ya. Terima kasih ya. Oh, ibu ya. Oke, ibu ya. Oh, junjung aja depan ya. Ini ASEAN lah. Gimana aja teriak? Sweat tutup. Lima udah. Sweat nggak bisa tutup lah. Sabar Zakaria, belum mulai dong. Bisa. Lebaran? Hah? Seru jadi sawah. Sama ya. Orang anak Dari ASEAN Kata Zakaria nggak ada terus. Oh, nggak mau jawab. Oke lah, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam